Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan mengambil berkahnya salam beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa dari program studi bimbingan penyuluhan Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Denpasar Palembang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek psikologi dalam diri remaja, perkenaan penyakit mental di generasi milenial sekarang yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Adapun dengan saya sendiri, Jonathan Firdaus dengan NIM 2210502007, ada rekan saya Anissa Jamaika dengan NIM 2210502011, ada Pangestidian Pratiwi dengan NIM 2210502016, ada Eka Sari 2210502018, dan ada rekan saya Esa Kurniati 2210502020, dan satunya lagi Ana Saranita dengan NIM 2210502024. Dan satu lagi ada Patinatun Nahda dengan NIM 2210502030. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya marilah kita simak dan dengarkan, kepadanya dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pada bagian abstrak yang menjelaskan mengenai aspek psikologis dalam diri remaja milenial saat ini memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kesehatan mental mereka. Generasi milenial menghadapi tekanan dan tantangan yang unik, termasuk dalam teknologi digital, media sosial, dan ketidakpastian ekonomi. Penyakit mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan telah menjadi masalah yang semakin umum di kalangan mereka. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa beberapa faktor psikologis dalam rasa tidak aman dan perbandingan sosial yang konstan melalui media sosial. Selain itu, kecenderungan untuk menyembunyikan atau merasa malu terkait dengan penyakit mental juga dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja milenial saat ini. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi aspek psikologis ini memiliki peningkatan literasi emosi, mengurangi stigma terhadap penyakit mental, dan memberikan dukungan psikologis yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mental generasi milenial. Aspek psikologis dalam diri remaja milenial juga dapat mencakup masalah identitas dan eksplorasi diri yang lebih kompleks. Kemudian saya akan melanjutkan materi berikutnya, pendahuluan. Kesehatan mental adalah aspek penting dalam kehidupan setiap individu. Tetapi untuk generasi milenial, tantangan dan tekanan yang unik telah memunculkan pertanyaan serius tentang dampaknya pada kesejahteraan psikologis mereka. Teknologi digital, media sosial, tekanan akademis, dan ketidakpastian ekonomi adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada kondisi psikologis remaja milenial saat ini. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran aspek psikologi dalam memahami kesehatan mental remaja milenial. Kami akan menggali faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi mereka seperti tingkat stres yang tinggi, identitas diri yang kompleks, perbandingan sosial yang konstan melalui media sosial, dan juga perasaan malu terkait dengan penyakit mental. Lebih dari itu, kami akan mempertimbangkan pentingnya literasi emosi, pengurangan stigma, dan dukungan psikologis dalam mengatasi masalah kesehatan mental di kalangan remaja milenial. Dalam upaya untuk memahami lebih baik dampak penyakit mental di generasi ini, perlu untuk melihat lebih dalam pada aspek-aspek psikologi yang membentuk pengalaman mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan mental remaja milenial dan generasi-generasi mendatang. Saat ini, kita telah melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam prevalensi penyakit mental di kalangan remaja milenial.
seperti depresi, kecemasan, gangguan makan bukanlah masalah yang sepele, dan mereka dapat memiliki dampak yang serius pada kualitas hidup dan kemampuan remaja milenial untuk mencapai potensi mereka. Generasi ini juga menghadapi dilema unik yang dalam hal identitas. Mereka tumbuh dalam era yang mempromosikan individualitas yang kuat, tetapi seringkali merasa tertekan oleh tekanan konformitas sosial dan ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak. Bagaimana remaja milenial mencari arti dan identitas dalam dunia yang terus berubah menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek psikologi ini, kita dapat mengarahkan upaya untuk mengatasi masalah kesehatan mental dengan cara yang lebih efektif. Artinya, kita dapat mengembangkan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kesehatan mental, mengurangi stigma seputar penyakit mental, dan menyediakan sumber daya yang lebih baik untuk remaja milenial yang membutuhkan bantuan. Materi selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan terbentuk metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln dan Guba 1945 menggunakan wawancara observasi dan dokumen. Wawancara observasi berperan serta dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi dan yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan. Hasil penelitian. Kami mengambil hasil pertanyaan dari satu narasumber. 1. Apakah Anda pernah mengalami gejala depresi seperti perasaan sedih yang mendalam atau kehilangan minat dalam aktivitas? Ya atau tidak, jika ya bagaimana Anda mengatasi depresi yang sedang dialami tersebut? Jawaban, pernah. Untuk mengatasinya, yang saya lakukan adalah menenangkan diri, lalu bercerita kepada teman atau keluarga yang menjadi deep talk. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang stres dan bagaimana tanggapan Anda sebagai konselor mengatasi masalah tersebut? Jawaban, stres adalah respons fisik dan emosional terhadap tekanan atau tuntutan dalam kehidupan. Sebagai konselor, saya akan menggunakan berbagai teknik seperti kognitif perilaku untuk membantu klien mengelola dan mengurangi rasa stres. Yang ketiga, bagaimana gangguan kecemasan dalam diri Anda dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berinteraksi, atau tidur. Lalu, bagaimana cara Anda menghadapi situasi-situasi tersebut? Jawaban, gangguan kecemasan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Saya akan bekerja dengan klien untuk mengembangkan keterampilan manajemen kecemasan, termasuk terapi kognitif perilaku untuk membantu mereka menghadapi situasi-situasi tersebut. Yang keempat, menurut Anda, apakah kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam diri seorang mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya? Iya atau tidak? Kenapa? Jawaban, iya, kecerdasan emosional penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Mereka akan merasa terbantu dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan menghadapi tekanan akademik dengan lebih baik. Yang kelima, bagaimana cara mengubah insecure pada diri sendiri menjadi bersyukur? Jawaban, untuk mengubah perasaan insecure menjadi bersyukur, untuk berlatih mengakui prestasi dan nilai-nilai positif dalam diri sendiri. Saya akan memberikan dukungan untuk pengembangan rasa harga diri positif. Yang keenam, mengenai maraknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar, bagaimana tanggapan Anda sebagai calon konselor dalam mengatasi masalah bullying? Jawaban, sebagai calon konselor, saya akan berkomitmen untuk mendukung korban bullying dan bekerja dengan pihak berwenang untuk mencegah kasus bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Yang ketujuh,
Apa yang Anda ketahui tentang broken home dan bagaimana sikap Anda jika ada teman yang memiliki nasib broken home? Jawaban, broken home adalah situasi di mana orang tua atau wali yang sudah bercerai atau terpisah. Jika teman saya mengalami ini, saya akan mendengarkan dan memberikan dukungan moral serta mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selanjutnya pembahasan. Aspek psikologis dalam diri remaja dapat berkenaan dengan yang membahas tentang psikis atau tingkah laku manusia dalam menyampaikan dakwah dan berkomunikasi. Yang artinya, dengan dakwah dan komunikasi ini, kita akan mudah menguasai aspek yang berkenaan dengan psikologis atau tingkah laku individu. Berkenaan dengan ini, kita akan memberikan masukan yang mungkin sesuai dengan pola tindakan individu tersebut. Contoh dari penyakit mental yang berkenaan dengan aspek psikologis adalah yang pertama itu depresi. Depresi itu adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menyebabkan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dinikmati, kelelahan, perubahan berat badan, gangguan tidur, dan berbagai gejala lainnya. Yang kedua itu stres. Stres itu pada masa remaja ditandai oleh perubahan yang besar di antara kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis. Sarwono mengatakan stres adalah kondisi kejiwaan ketika jiwa itu mendapat beban. Yang ketiga itu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah suatu kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perasaan cemas yang intens dan berlebihan, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Yang keempat itu gangguan emosional. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini mood bisa berubah dengan sangat cepat. Perubahan mood yang drastis pada masa remaja ini sering kali dikarenakan beban pekerjaan rumah, kerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Yang kelima itu bullying. Bullying ini adalah sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap perilaku dan korban bullying ini, di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Yang keenam itu insecure. Menurut Abraham Maslow, insecure ini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Rasa tidak aman atau insecure sendiri bisa terjadi pada diri setiap orang di saat sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Yang ketujuh itu broken home. Broken home ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang terpisah atau tidak lagi hidup bersama. Keluarga yang terpisah atau broken home dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perceraian, kematian salah satu orang tua, atau perpisahan lainnya. Jadi selanjutnya yaitu kontribusi. Kontribusi kami dalam penulisan laporan ini adalah mengumpulkan data dengan mencari narasumber sebagai laporan penelitian. Kami menambah pembahasan dengan mencari sumber dari berbagai buku serta website dan jurnal lainnya. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Pertama, yakni mengenai depresi. Berdasarkan jawaban para responden tadi, dapat disimpulkan semua responden pernah mengalami gejala depresi. Cara yang digunakan oleh responden untuk mengatasi depresi dengan bervariasi, termasuk berbicara dengan teman atau keluarga, menangis, berdoa, menjaga dedikasi tinggi, berdiam diri sambil mendengarkan musik atau motivasi, membaca Al-Quran, melakukan istighfar, dan melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film. Pentingnya dukungan sosial dalam mengatasi depresi seperti berbicara dengan teman atau keluarga juga dapat mengurangi depresi.
yang ada dalam diri kita. Selanjutnya ini mengenai stres. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa stres adalah suatu tekanan yang berupa dari fisik, emosional atau mental atau psikis yang dapat menyebabkan tuntunan dalam kehidupan dan juga dapat menyebabkan sebuah tekanan secara berlebihan dari orang lain maupun diri sendiri. Responden juga sepakat dengan cara mengatasi stres dapat dilakukan dengan cara bersikap tenang, berpikir positif, dan selalu mengerjakan hal-hal yang positif. Selanjutnya, kecemasan. Hal ini bisa disimpulkan dari jawaban responden bahwa gangguan kecemasan itu adalah perasaan yang normal dan umum. Tapi ketika menjadi kecemasan berlebihan, itu dapat mengganggu aktivitas maupun kehidupan sehari-hari. Seperti tidak berkonsentrasi, melakukan pekerjaan, tidak tidur, dan lain sebagainya. Dan dari mereka mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapinya. Dari gejala tingkat keparahannya dan upaya cara mereka menghadapi masalah situasi itu sendiri. Gangguan kecemasan ini dapat diobati dari terapi, obat-obatan, meditasi, mengubah pola gaya hidup, ataupun dengan cara menenangkan diri dengan pendekatan agama. Yang selanjutnya yakni mengenai emosional. Semua responden menganggap bahwa mahasiswa harus mempunyai kecerdasan emosional di dalam diri pribadinya. Sebab di dalam kecerdasan emosional diajar bagaimana kita bisa menempatkan diri pada situasi-situasi tertentu. Misalnya, kapan kita harus tertawa, kapan kita harus tersenyum, dan kapan kita harus marah. Selanjutnya ini mengenai insecure. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa merubah insecure menjadi bersyukur dengan cara membandingkan diri atau tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selalu bersyukur dan fokus pada kelebihan diri sendiri. Kemudian meningkatkan rasa cinta di dalam diri dan kepercayaan diri. Mengubah insecure menjadi bersyukur harus sadar bahwa di dalam diri kita tidak hanya diberi kekurangan, tetapi juga diberi kelebihan. Selanjutnya ini mengenai bullying. Mengenai tindakan bullying yang terjadi dari semua pendapat para responden, mereka sepakat bahwa segala bentuk dari adanya kegiatan bullying harus ditindak tegas bagi para pelaku. Yang terakhir ya ini mengenai broken home. Berdasarkan jawaban dari responden, dapat disimpulkan bahwa broken home yaitu situasi di mana seorang, terutama anak yang merasakan hancurnya keluarga akibat pertengkaran mengakibatkan perceraian, kematian salah satu orang tua dapat menyebabkan broken home. Responden sepakat bila ada teman yang mengalami broken home, menyikapnya dengan cara menghargai pendapat teman, memberikan dampak positif, mengajak hal-hal yang bermanfaat, menghibur teman tersebut, dan memberikan dukungan dan moral yang baik untuk mereka. Baik, itu saja materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Harapan kami semoga menjadi pelajaran dan tuntunan kita bersama. Sebelum kami tutup, izinkan kami menutupnya dengan pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.